Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasruddin. Mungkin ini saya sebelum melaksanakan tujuan kegiatan hari ini, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kristanto Tribudiatno, saya CGP Angkatan 11. Kemudian tujuan saya eh, sowan di tempat panjenengan adalah mungkin kemarin saya sudah komunikasi dengan jenengan akan berkomunikasi terkait dengan tugas yang sedang saya lakukan terkait dengan wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Kebetulan panjenengan saya minta tolong bantuannya untuk berdiskusi terkait dengan tugas kami, yaitu pengambilan keputusan berbasis pemimpin pembelajaran. Kira-kira ada waktu luang Pak Nasruddin untuk hari ini kita bisa diskusi? Terima kasih kunjungannya Pak Kris, atas konfirmasi jenengan kemarin. Saya dan kebetulan alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang ini saya tidak ada acara nih Pak. Nah, jadi silahkan nanti bisa 1 jam ke depan jenengan mau berdiskusi apapun silahkan. Saya dengan sangat terbuka sekali menerima jenengan. Ya, terima kasih atas respon panjenengan Pak Nasruddin. Intinya kita ketahui bersama bahwa panjenengan termasuk saya pilih termasuk kepala sekolah di Kecamatan Talun yang belum lama Pak Nasruddin ya. Betul, nah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas yang saya akan laksanakan. Mungkin langsung ke pertanyaan Pak Nasruddin. Ya, silakan Pak Kris. Ya, kita diskusi bagaimana dari pertanyaan ini panjenengan memberikan jawaban dan sebagainya. Ya, mungkin baik. Itu yang pertama Pak Nasruddin. Ya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Pak Nasruddin? Ya, baik Pak Kris. Pengambilan keputusan. Memang di sekolah kami ada beberapa kasus yang terkait dengan dilema etika ya. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa kasus-kasus itu terjadi di sekolah kita, Pak. Artinya karena kita itu banyak warga, ada murid, ada guru yang tentunya berbagai kepentingan ya. Tidak menutup kemungkinan itu dapat menimbulkan sebuah kasus atau terjadinya kasus dilema etika. Baik, dalam mengidentifikasi terkait dengan kasus dilema etika, biasanya kita itu menyaring informasi dari beberapa rekan murid, dari rekan guru yang melaporkan adanya sebuah kejadian atau kasus-kasus. Kemudian dari laporan tersebut kami identifikasi apakah kasus-kasus tersebut itu terkait dengan pelanggaran hukum atau tidak, atau kalau kita kenal itu legalitas. Kalau kasus-kasus tersebut tidak bertentangan dengan hukum tapi lebih ke dimensi etika, berarti itu sebuah kasus dilema etika macam itu. Ya. Mungkin semacam itu Pak Kris. Ya Pak Nasir, cukup jelas sekali. Jadi poinnya di sini menjalankan langkah awal adalah mencari informasi Pak ya. Betul. Mencari informasi baik dari mungkin siswa atau rekan sejawat, intinya warga sekolah. Warga sekolah. Dan ini ada beberapa yang menjadi identifikasi yang terkait dengan pelanggaran. Yang melanggar hukum, kalau undang-undang itu melanggar tindak pidana atau perdata. Betul, atau sekali. Yang moral. Itu iya. Ya jelas sekali Pak Nasruddin. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Nasruddin, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini mungkin hal ini mungkin terjadi di sekolah Anda. Betul. Ya. Kalau kasus dilema etika memang itu kasus-kasus yang sama-sama imbang ya, artinya dilematis. Ya. Jadi sama-sama mengandung unsur kebaikan atau kebenaran, atau sama-sama mengandung unsur kebajikan ya, tidak mengandung unsur hukum. Biasanya kami untuk menjalankan pengambilan sebuah keputusan dari kasus tersebut, kami mengidentifikasi dampak, pertimbangan dampak.
dampak jangka pendek dan jangka panjang. Bila kasus-kasus dilema etika itu kita putuskan dengan keputusan A yang misalnya, ini jangka pendeknya bagaimana terhadap efek yang ditimbulkan nantinya, baik terkait dengan yang mengalami kasus itu sendiri dan juga pihak-pihak yang terkait. Kemudian efek jangka panjangnya bagaimana? Kemudian semacam itu, baik dengan yang mengalami kasus juga terkait dengan masyarakat sekitar, kayak gitu Pak. Kemudian kalau jangka panjang dan efek jangka pendek sudah kami identifikasi, saya pertimbangkan. Biasanya kami juga membawa atau mengajak rekan-rekan sejawat, dalam arti yaitu para rekan guru, untuk memberikan masukan terkait dengan kasus tersebut untuk dapat dipastikan secara adil-adilnya kami memutuskan semacam itu. Ya. Cukup bagus sekali Pak Nasruddin. Yang pertama mungkin kaitannya dengan dampak ya Pak ya. Iya. Dampak Betul. itu ada dua, jangka panjang dan jangka benar-benar dipertimbangkan, kemudian memberikan masukan. Mungkin kalau bisa diperbaiki, mungkin menggunakan masukan. Masukan, ya, betul. Ya. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Nasruddin, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkahnya bagaimana Pak Mas? Baik, untuk langkah-langkah yang biasa kita ambil atau prosedur yang kami ambil dalam penyelesaian sebuah masalah yang terkait dengan dilema etika, biasanya setelah kami menerima informasi adanya sebuah kasus, itu kami gali informasi sedetail mungkin, sejelas mungkin, agar tidak ada miskomunikasi, karena itu akan menyangkut bagaimana kami mengambil langkah penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam sebuah kasus itu. Kalau sudah ditemukan pihak-pihak yang terlibat, maka kami juga akan menempuh langkah-langkah siapa yang akan dilibatkan dalam penyelesaian kasus tersebut. Misalkan terkait dengan siswa, terkait dengan guru, maka kalau siswa itu biasanya orang tua kami libatkan, wali murid, kemudian juga rekan-rekan guru atau guru kelas yang mengampunya. Kemudian juga kalau kita butuh pertimbangan dari komite juga kita libatkan dalam penyelesaian sebuah kasus. Kalau dari masukan-masukan yang ada, kita uji legal tidak ada unsur pidana, kemudian juga secara etika itu tidak menyalahi sebuah etika yang ada di sekolah, dan ketika diuji benar salah itu tidak ada hal-hal yang tidak begitu fatal, itu berarti kita menggunakan prinsip keadilan, gitu Pak. Mungkin semacam itu langkah-langkah yang biasa kita tempuh dalam penyelesaian sebuah kasus, semacam itu. Cukup konkret sekali Pak Nasruddin, dan sistematis, dan juga ini cukup cukup bagus sekali apa yang panjenengan sampaikan. Kemudian pertanyaan keempat Pak Nasruddin, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika yaitu sistem kolaborasi, melibatkan atau keterlibatan semua unsur yang ada di dalam sekolah atau stakeholder sekolah yang butuh kami terima pertimbangannya, masukannya, itu bisa memberikan dukungan dan juga masukan. Itu merupakan hal-hal yang efektif pada penyelesaian sebuah kasus dilema etika yang ada di sekolah kami, semacam itu. Berarti poinnya kolaborasi ya, stakeholder yang ada di sekolah, semua unsur juga yang terlibat. Ya. Cukup menarik sekali Pak Nujin. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja dari Pak Nasruddin? Dari tadi saya belum mencontohkan sebuah kasus yang terjadi di sekolah kami. Jadi ada sebuah kasus di sekolah kami, yaitu kasus dilema etika antara guru
guru yang hadir secara tidak tepat waktu, dan itu ketika kita telusuri ternyata guru tersebut memiliki kesibukan yang luar biasa sebelum berangkat sekolah, Pak. Jadi guru tersebut satu secara ekonomi karena itu guru Yata Bakti itu belum mencukupi, sehingga dia itu mengambil mencari tambahan-tambahan income pendapatan bagi keluarganya. Kemudian yang kedua, karena itu pasangan muda, itu anaknya masih kecil-kecil, sehingga dari aktivitas keluarga tersebut mengganggu efektivitas untuk penegakan kedisiplinan di sekolah, sehingga guru itu sering terlambat, sering masuknya itu tidak tepat waktu, sehingga itu mengganggu sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Itu kasus yang ada di sekolah. Tadi dari awal saya belum sempat cerita tentang kasus ini. Nah, di situ hal-hal yang merupakan tantangan bagi saya terkait dengan kasus tersebut adalah ketidakterbukaan, Pak. Jadi kalau guru yang mengalami kasus tersebut sudah kita bina, sudah kita arahkan terkait dengan nilai-nilai kedisiplinan, itu mengganggu keberpihakan kita kepada murid dan mengganggu proses pembelajaran. Itu kalau si guru tersebut mau terbuka, transparan, kita akan berupaya menyelesaikan. Tapi karena tidak mau terbuka, nah dari tidak mau terbuka atau keterbukaan tadi menjadi jembatan penghalang, artinya tembok penghalang untuk informasi yang kita dapat dalam penyelesaian kasus tersebut tertutup. Karena tidak terbuka, kita tidak mengetahui secara detailnya apa yang dihadapinya di keluarganya, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar kami, Pak. Jadi ketidakterbukaan pihak-pihak guru yang mengalami kasus tersebut. Cukup dimengerti, Pak Masudin, ya. Keterbukaan, tapi juga tadi tandanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah WB. Dengan WB mungkin secara ekonomi, secara pendapatan dari sekolah kan mungkin belum mencukupi. Ini memang tantangan juga. Benar-benar PR bersama, ya. Betul sekali, Pak. Perlu pengambilan keputusan yang cukup bijak. Betul. Selanjutnya, Pak Nasruddin, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jadikan? Oh, baik, Pak. Jadi jadwal atau tata kala ya dalam penyelesaian sebuah kasus, ya, Pak. Ini pertanyaan yang bagus sekali terkait dengan penyelesaian sebuah kasus. Memang sebelum kita menyelesaikan sebuah kasus, kita lihat dulu atau kita timbang dulu bobotnya, Pak. Kalau kasus tersebut merupakan kasus yang ringan atau bisa terselesaikan, tidak melibatkan pihak-pihak yang banyak atau pihak-pihak terkait, sehingga kita bisa langsung menyelesaikan, maka kita tidak memerlukan tata kala atau jadwal tertentu. Langsung kita selesaikan. Betul, ya. Namun apabila kasus-kasus yang kita hadapi itu sebuah kasus yang banyak melibatkan pihak, semua pihak, dan juga penyelesaiannya itu memerlukan pertimbangan dan masukan-masukan dari pihak terkait, maka dengan kesibukan pihak-pihak terkait itu perlu kita jadwalkan atau kita tentukan waktunya semacam itu, sehingga ketika penyelesaian sebuah kasus yang kita hadapi benar-benar clear, benar-benar menerima masukan dari berbagai pihak, semua unsur, dan tidak terdapat ganjalan atau kendala setelahnya semacam itu. Ya, bagus sekali, Pak Nasruddin. Jadi intinya melihat kasusnya dulu, ya. Betul, Pak. Kasusnya, dan juga kita bisa menentukan nanti apa secepatnya atau mungkin memerlukan beberapa pihak yang untuk menyelesaikan, dan endingnya adalah masalah yang ada segera terselesaikan dan tidak menimbulkan masalah yang baru. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Nasruddin,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk seseorang yang mempermudah atau membantu ya, hal-hal yang membantu memang kita karena di lingkup sekolah, yang mana lingkup sekolah itu kita tidak bekerja sendirian, tentunya kita pihak-pihak terkait yang membantu atau mempermudah tetap ada, Pak. Artinya misalkan itu seorang kasus dari seorang anak kelas berapa, wali kelasnya siapa, otomatis nanti orang yang mempermudah atau membantu kita dalam penyelesaian sebuah kasus yang pertama adalah guru kelasnya. Yang kedua mungkin orang tua siswa itu sendiri. Kemudian secara umum itu yang dapat membantu adalah orang-orang yang memberikan masukan terkait dengan penyelesaian sebuah kasus. Dalam hal ini adalah semua rekan guru dan stakeholder yang ada, misal komite atau mungkin bahkan pengawas, Pak. Iya, kalau kasusnya agak berat mungkin bahkan sampai ke dinas pendidikan macam itu. Betul sekali Pak Nasruddin, karena kasus itu kan berbagai macam ya. Dan kita nanti dampaknya bagaimana, kasus itu kan ya bermacam itu. Yang jelas betul yang panjenengan sampaikan, kita harus melibatkan stakeholder dan pihak-pihak yang berkompeten. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Nasruddin. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Baik, apa Pak. yang diambil panjenengan? Pembelajaran yang selama ini saya rasakan, pasti semua orang itu memiliki sebuah pembelajaran hidup, Pak. Terkait dengan kasus, terkait dengan pengalaman yang sudah kita lewati, itu menjadi sebuah pembelajaran yang berharga. Mungkin Pak Kris juga memiliki pembelajaran yang lain. Mungkin Pak Kris bisa berpengalaman yang lebih luas, lebih dari saya, karena mungkin Pak Kris mengalami hal-hal yang tidak saya alami. Demikian pula sebaliknya semacam itu. Namun dari kasus-kasus yang pernah saya hadapi atau yang pernah terjadi di sekolah kami, pada dasarnya intinya itu kita harus banyak berempati, Pak. Banyak berempati kepada siswa, kepada rekan guru, banyak mendengarkan, banyak mengamati dan merefleksi dari semua yang ada, kegiatan yang ada di sekolah itu akan meminimalisir terjadinya kasus. Paling tidak ada sebuah langkah yang menjadi kita bisa menghindari sebelum kasus tersebut terjadi atau meluas. Nah, itu pembelajaran yang dapat saya petik dengan terjadinya kasus-kasus yang ada di sekolah. Cukup menarik dan cukup bermanfaat sekali Pak Nasruddin. Kesimpulan dari diskusi kali ini, saya banyak mengambil pelajaran dari panjenengan yang notabene panjenengan mungkin belum lama menjadi kepala sekolah, tapi dengan segala pertanyaan yang saya sampaikan, panjenengan bisa menjelaskan secara runtut dan secara logis, sistematis, dan bisa kami terima. Dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa saya ambil nanti ke depannya untuk saya pelajari, saya implementasikan, dan semoga insya Allah kegiatan ini sebagai amal ibadah kita bersama. Karena kita pembelajaran bersama, nanti endingnya adalah untuk kepentingan pendidikan terutama di kecamatan kita, Kecamatan Talun. Mungkin itu saja Pak Nasruddin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Sama-sama, Pak. Lain waktu, kalau ada waktu, ada kesempatan, jenengan jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok. Kalau saya minta bantuan panjenengan siap untuk membantu saya. Mungkin saya akhiri Pak Nasruddin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.